Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk sekitar 6 hari yang lalu ya. Ini terlambat kita buka. Dan kali ini kita akan menjawab sekaligus membahas pertanyaan yang diberikan oleh akun @ismawati7075 ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silakan untuk Bapak Ibu sekalian para operator Arkas yang saat ini mungkin belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini dari akun @ismawati7075 beliau bertanya soal apakah bisa dibatalkan perubahan sebelum perubahan tersebut disahkan oleh dinas, dan apakah saya bisa menghapus honorarium yang ada di tahap 2 untuk dialihkan buat belanja buku. Mohon penjelasannya. Baik, di sini berarti ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah bisa atau tidaknya kita membatalkan perubahan sebelum disahkan oleh dinas. Dan yang kedua pertanyaannya adalah apakah bisa kita menghapus honorarium di tahap 2 untuk kita alihkan ke belanja buku. Nah, baik. Kita akan jawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu soal bisa atau tidaknya kita membatalkan proses pengajuan pengesahan sebelum perubahan tersebut disahkan oleh dinas. Ya, simak baik-baik. Jadi jawabannya Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk Ibu Ismawati, jika seandainya kita sudah melakukan pengajuan pengesahan, tentu di sini kita tidak bisa membatalkan secara sepihak. Ya, kita harus menunggu dulu keputusan dari pusatnya apakah memang pengajuan tersebut diterima atau tidak. Terkecuali kalau misalkan statusnya itu masih dalam kondisi draft seperti ini, misalkan. Ini kita contohkan pergeseran saja ya. Nah, kalau misalkan statusnya masih seperti ini dalam kondisi draft, ini tentu bisa kita batalkan pergeserannya atau perubahannya. Tapi kalau misalkan kita sudah mengajukan pengesahan, tentu itu kita harus menunggu dulu hasil dari pengecekan pusat apakah memang pengajuan tersebut diterima atau tidak. Namun di sini biasanya kalau misalkan untuk rencana kegiatannya masih ada yang belum sesuai dengan kebijakan terbaru, contoh misalkan untuk di rencana kegiatannya masih belum ada untuk anggaran pembelian buku 10% misalnya. Nah, meskipun kita mengajukan pengesahan, otomatis akan ditolak karena mereka punya alasan bahwa kita masih belum menganggarkan untuk pembelian buku sebanyak 10% dari total pagu dana yang kita terima. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk jawaban pertanyaan yang pertama adalah tidak bisa kita batalkan kalau misalkan kita sudah mengajukan pengesahan. Kita hanya bisa menunggu hasil pengecekan dari pusat apakah diterima atau tidak. Namun bisa dikatakan 99% akan ditolak kalau misalkan memang masih belum sesuai dengan kebijakan terbaru. Itu. Jadi nanti setelah ada penolakan baru kita bisa revisi kembali perubahan tersebut ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua ini masih seputar perubahan ya. Apakah kita bisa menghapus honorarium di tahap kedua untuk kita alihkan buat pembelanjaan buku? Nah, jawabannya sangat bisa sekali Bapak Ibu sekalian ya, karena kelebihan dari fitur atau menggunakan fitur perubahan ini adalah kita bisa mengalihkan dana dari yang tadinya, sebentar kita coba buka dulu. Kita akan ambil tampilan pergeseran saja ya. Nah, salah satu kelebihan dari kita menggunakan fitur perubahan adalah kita bisa mengalihkan dana yang tadinya dari operasional kita alihkan ke anggaran dana aset. Itu kelebihan kalau kita menggunakan fitur perubahan. Jadi dalam pertanyaan tadi adalah bisa atau tidaknya kita mengalihkan rencana kegiatan, rencana anggaran maksudnya ya, rencana anggaran untuk honor dialihkan ke pembelian buku, itu bisa.
Jadi nanti teknisnya adalah dikarenakan untuk honor ini adalah menggunakan dana operasional, maka kita nanti setelah menghapus rencana anggaran untuk honor di tahap 2 ini yang awalnya dana operasional, kita hapus dulu, kemudian nanti baru kita bisa gantikan untuk pembelanjaan buku, yang mana untuk buku ini harus menggunakan jenis rekening belanja dana aset. Ya, jadi nanti pilihnya itu buku modal umum kalau tidak salah ya. Pembelanjaan modal umum atau apa ya? Sebentar kita coba cek. Jadi untuk buku ini kita harus belanja modal buku umum, yang mana belanja modal buku umum ini masuknya adalah ke bagian anggaran dana aset ya. Nah, itu silakan manfaatkan fitur perubahan ini, yang mana kuota untuk penggunaan fitur perubahan ini hanya 1 kali. Jadi silakan maksimalkan sebaik-baiknya. Kalau misalkan ada yang awalnya itu rencana anggarannya itu adalah menggunakan anggaran operasional untuk kegiatannya, tapi ternyata kita ada yang diharuskan menggunakan atau bikin rencana kegiatan yang mengharuskan menggunakan anggaran dana aset, maka silakan lakukan itu dalam perubahan, jangan dalam pergeseran, karena kalau dalam pergeseran kita tidak bisa menggunakan atau mengalihkan dana dari yang tadinya operasional ke aset atau alat dan mesin. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk 2 pertanyaan tadi, kita coba tarik kesimpulan saja di sini bahwa untuk pertanyaan yang pertama adalah bisa atau tidaknya kita membatalkan perubahan yang sudah kita ajukan ke dinas. Jawabannya adalah tidak bisa, karena kita harus menunggu hasil keputusan dari pengecekan pihak dinas itu sendiri, apakah diterima atau tidak pengesahannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah bisa tidaknya kita menghapus honor dan kita alihkan ke belanja buku. Itu sangat bisa kalau kita menggunakan fitur perubahan di Arkasnya, seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam sharing kita kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari @ismawati7075. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan terakhir seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.